Ya, kembali mulai kenaikan kurang lebih sampai teritori 1770 di malam hari. Walaupun kalau kita lihat di pagi hari tadi dia sempat tergelincir lebih dulu sampai 1762. Tapi sekarang di jam 12:13 saya merekam ini, ternyata running price sudah mencapai areal high 1775, teman-teman. Dan apakah ini akan berlanjut atau tidak? Ya, walaupun hari ini saya cenderung bullish, tapi saya tetap warning kepada Anda, hati-hati dengan teritori 1778, 1779. Kenapa? Karena arealnya ini termasuk teritori resisten yang cukup tangguh. Kalau Anda ingat lagi, di beberapa minggu sebelumnya, areal ini adalah areal yang sangat sulit ditembus. Bahkan waktu dia menembus 1800 pun ini harus menjalani beberapa kali trial atau percobaan. Ada hal yang cukup menarik di sini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda di mana grafik daily chart. Kalau kita perhatikan ya dengan apa yang pernah terjadi di medio bulan Agustus yang lalu, kurang lebih saya mencatat kurang di tanggal 23 sampai 27 Agustus. Ya, kalau Anda ingat video yang kemarin, saya sempat menyebutkan ekspektasinya adalah dilawan dengan entah itu doji candle, entah itu hammer, entah itu long lower shadow, atau mungkin inverted hammer. Dan ini terkait dengan pola evening star yang terjadi di hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau misalkan ternyata itu tidak ada perlawanan, maka kita akan melihat emas mengalami penurunan jauh lebih dalam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sesuai dengan ekspektasi, kita mendapatkan candlestick yang berupa hammer. Dan ini merujuk kepada pola yang sempat terjadi, susunannya kurang lebih pola candlenya di tanggal 23 sampai 27 Agustus. Anda perhatikan di sini, di tanggal 23 Agustusnya dia terjadi long bullish candle atau kita sebut dengan long white candle. Kemudian hari berikutnya ditutup dengan candlestick yang berupa shooting star, artinya small candle, dan kemudian sehari berselang kita menemukan lagi dengan long bearish candle walaupun ada tail yang cukup panjang. Nah, Anda perhatikan setelah komposisi 3 candle tersebut, meskipun dia sempat mengalami penurunan karena evening star, justru dia ditutup dengan long lower shadow, atau mungkin saja kita kategorikan ini sebagai hammer pula. Lalu kemudian yang mencolok lagi adalah arrow supportnya. Dia hanya cenderung dites, tapi lalu kemudian dia rebound. Artinya di sini, di candle berikutnya setelah terjadinya evening star ditemani atau dilawan dengan small body candle berupa hammer ataupun long lower shadow, ternyata dengan efektif dikonfirmasi dengan kondisi dari bullish candle. Nah, inilah kenapa kemarin saya bicara terkait dengan ekspektasi hammer ataupun long lower shadow ataupun inverted hammer, dan itu yang persis terjadi. Kalau Anda lihat lagi comparisonnya, susunan candlenya di tanggal kurang lebih 13, 14, 15 itu adalah memiliki pola yang sama dengan susunan yang terjadi di tanggal 23, 24, dan 25. Artinya, kalau misalkan kemarin sesuai dengan ekspektasi ditutup dengan small candle, yaitu dengan berupa hammer, maka kita hari ini seharusnya kita akan melakukan pola candle kelimanya adalah bullish. Apakah yang terjadi di tanggal 23 sampai 27 Agustus itu bisa tertular kepada periode yang sekarang? Ya, ini yang akan menjadi jawaban ataupun teka-teki yang sangat menarik. So, hari ini saya tetap akan melakukan buy, tapi juga small retrace, small pullback saya butuhkan, terkait juga double bottom yang kemarin kita sempat sampaikan. Nah, sekarang karena kondisinya di grafik H1 pun sudah stay di atas neckline, maka 1770, 1771 itulah zona buy on dip terdekat kalau misalkan Anda ingin mengeksekusi. Tapi warningnya adalah batasan untuk kenaikan kemungkinan kita akan terjegal di zona 1779. Nah, dari sisi data ataupun ekonomi kalender, hari ini kita akan terfokus dengan building permits dan juga housing start yang diperkirakan justru melemah. Setelah kemarin industrial production secara mengejutkan juga ternyata tergelincir atau dirilis di bawah ekspektasi, dan ini menunjukkan permasalahan terkait dengan rantai pasokan masih tetap akan ada, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa dolar kembali melemah, termasuk juga treasury yield, dan ini sisi yang menguntungkan untuk gold hari ini. Tapi apakah bisa berlanjut sampai pertengahan malam? Ya, hati-hati, karena di pertengahan malam kita akan mendengarkan beberapa statement dari para pejabat Fed. Of course, kalau misalkan mereka hanya mengulang terkait dengan taper yang akan dilakukan bulan November, itu adalah bukan sesuatu hal yang mengagetkan kembali. Tinggal permasalahannya apakah mereka akan melanjutkan dengan kenaikan suku bunga atau tidak. Itu yang akan menjadi pemberat bagi sisi gold. Tapi kalau misalkan mereka tidak membahas terkait dengan kenaikan suku bunga, maka gold masih bisa tetap bertahan di area resisten. Kita lihat technical view 19 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana.
Technical Outlook 19 Oktober 2021 jam 11.56 waktu Indonesia bagian Barat, langsung tertuju kepada DXY Daily Chart yang ternyata terjadi kembali rejection, teman-teman. Kalau Anda lihat di sini candlestick yang kemarin sempat menunjukkan kenaikan secara singkat, lalu kemudian ternyata di malam hari terjadi rejection, dan itulah kenapa emas kembali mengalami kenaikan sampai zona 1770. Walaupun tidak break high, tapi juga ini memberikan isyarat tertentu terkait dengan penguatan US dollar yang masih cukup minim. Nah, kemudian Anda lihat sendiri pergerakan sampai saat ini dia sedang mulai penurunan. Itulah sebabnya pagi tadi saya memberikan rekomendasi untuk melakukan buy untuk gold, dan kalau Anda ingat ini adalah pola yang sampai saat ini kita nantikan. Secara garis besarnya kita masih menunggu apakah dia akan confirm dari broadening ascending wedge ini akan turun apa tidak. Yang jelas dia menguji kembali areal support yang juga areal resisten sebelumnya di tanggal 20 Agustus. Itu adalah areal tertinggi di 93.729. Nah, kalau kita lihat dari posisi MACD ternyata sudah tidak jadi ya. Kemarin dia sempat menekuk ke atas, tapi sekarang mengkonfirmasi akan terjadi penurunan lanjutan. Kemudian bar dari histogramnya Anda lihat sendiri dia menunjukkan volume yang semakin meningkat. Artinya penurunan inilah yang akan terjadi atau pelemahan terkait dengan US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya juga kembali menyambangi teritori support yang kita akan lihat apakah support kedua ini cukup kuat apa tidak. But anyway, saya tambahkan garis resisten merah dan saya tarik dari titik puncak 12 Oktober dengan titik keduanya di 18 Oktober. Kalau lihat dari ini ya, lalu kemudian saya asumsikan ini support. Bottom pertama dia kuat, kemudian ini yang kedua dia hanya mendekati, yang ketiga ini mungkin hanya ya relatif mendekati support kedua dari area biru. Kalau kita perkecil, kita lihat ya, ini adalah historical price-nya, itu yang membuat saya mengarsir areal tersebut. Nah, berarti otomatis pergerakan yang diharapkan akan terjadi mungkin akan seperti ini, kawan-kawan. Ya, jadi dia spike ya secara singkat karena dia mungkin hanya sekedar pullback. Kemudian nantinya diharapkan akan terjadi penurunan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita akan melihat kenaikan lebih lanjut terhadap gold. Tapi kalau ternyata di sini di bagian ini ternyata dia mengalami kenaikan, let's say seperti itu, maka kita harus hati-hati, mungkin saja emas justru berbalik di malam hari. Walaupun kita coba mengasumsikan bahwa garis merah ini akan cukup kuat untuk hari ini. Nah, kita pertanyakan pula treasury yield-nya yang ternyata kemarin meskipun dia sempat naik dan kita mengestimasi apakah dia naik dulu baru turun atau dia langsung turun. Ternyata yang terjadi adalah naik sebentar kemudian dia turun, teman-teman. Jadi panahnya sudah sesuai ya. Jadi skema yang kedua. Skema pertama adalah kita berharap dia naiknya sampai resisten, mentok di area resisten, baru kita asumsikan akan terjadi rejection. Tapi ternyata belum sampai puncaknya dia langsung turun. Ya, ini yang kita lihat sebagai potensi peluangnya. Kemudian kalau di MACD sendiri, nah ini kembali menekuk, tapi apakah dia crossover apa tidak, ini yang harus kita tunggu sampai malam hari. Termasuk juga kalau ini histogramnya sudah berwarna pudar, berarti otomatis akan terjadi pelemahan lanjutan. Technical view gold 19 Oktober 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, high 1775.60 dan low 1762.60, running price sekarang berada di 1774.60. Oke, congratulations untuk Anda yang berhasil melakukan buy on dip ya di pagi hari. Walaupun ya sebenarnya zona yang saya inginkan adalah 1763 atau 1765 ya. Tapi kita akan lihat ya, karena perkembangan terbarunya adalah dia sudah berhasil tembus neckline dari grafik H1 yang kita curigai sebagai double bottom. Oke, ini nanti kita skip dulu. Saya kembali ke grafik daily chart. Mungkin Anda ingat yang kemarin sudah saya sampaikan, ekspektasi. Ekspektasinya adalah pertama terkait dengan penurunan tertahan di atas neckline atau tepat di areal neckline, dan itu confirm ya, terwujud. Ekspektasi kedua adalah ditutup dengan candlestick berupa doji, baik itu hammer ataupun inverted hammer ataupun long lower shadow, dan itu pun terwujud. Kondisi ini sebetulnya bisa diharapkan untuk melawan kondisi dari evening star yang terjadi di hari Jumat. Ya, kenapa? Karena setelah bullish atau long bullish candle di hari Rabu, kemudian small candle di hari Kamisnya, ternyata dia tergelincir di hari Jumat, dan ini dua-duanya cukup panjang, long white dengan long black candle. Nah, terkait hal ini juga karena dia sudah sempat tembus di bawah 50% real body long white candle, saya juga sempat ingatkan yang terpenting adalah support kedua atau areal terendah dari tanggal 13 Oktober itu di 1757.70 itu tidak ditembus, dan itu pun
terwujud. Nah, kemudian area R3 ini adalah zona X yang kita asumsikan sebagai zona pullback, juga terwujud. Nah, ini berarti kita tinggal tunggu, harapannya adalah hari ini berhasil ditutup dengan bullish candle. Sampai sejauh mana? Oke, sekarang Anda perlihatkan ya, di sini area 1776.30 adalah area 50% dari real body long white candle yang lalu. Jadi walaupun ini tidak ditembus, lalu kemudian sekarang PR dia adalah harus kembali berada di atas real body 50%. Atau Anda juga bisa kalkulasikan berdasarkan long black candle ya. Kalau misalkan kita lihat di sini long black candle, ingat rumusnya adalah Anda perhatikan angka atau areal open ya. Di sini adalah 1795.50. Kemudian areal close yang ada di areal 1766.80. Berarti kita akan mendapatkan kurang lebih selisihnya sekitar 28.7 poin. Atau kita asumsikan 29, lalu kemudian kita bagi 2, dan kita mendapatkan 14.35. Artinya, kalau misalkan kita asumsikan areal tengah dari long black candle atau 50% body itu berada di 1781. There you go. Kita akan mendapatkan teritori di sini kurang lebih ya. Jadi kita memiliki dua areal 1776 dan 1781. 1776 adalah areal 50% dari real body long white candle. Sementara 1781 adalah real body atau 50% real body dari long black candle. Dan pastinya kalau kita menggunakan yang black candle, maka resisten terakhirnya itu akan berada di puncak dari candle tersebut, yaitu berada 1796. So, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lihat apakah hari ini mereka akan tergelincir kembali atau tidak, atau justru memberikan harapan akan terjadinya penembusan dari zona-zona resisten tersebut. Oke, jadi kita catat bahwasanya 1776, kemudian 1781, dan terakhir adalah 1796. Kemudian kalau kita bicara tentang inverted shoulder, saya skip dulu karena kemungkinan kita asumsikan ya walaupun ini bisa diasumsikan selesai tapi juga ternyata memang tidak mencapai puncaknya, kita asumsikan ini masih tetap memberikan harapan terkait dengan pullback. Nah, di grafik H4-nya kita lihat kemarin saya hapus area-area garis trendline, lalu kemudian Anda perhatikan ya, kemarin kita mengharapkan small double bottom, nah ternyata baru terwujud hari ini. Kemudian, nah di sini walaupun dia mengalami kenaikan, hati-hati dengan teritori FR 38.2%. Kenapa? Kalau misalkan ini gagal ditembus, maka dia akan kembali rejection untuk area ke bawah. Tapi kalau dia berhasil tembus, maka kita akan segera melihat 82 atau bahkan 87. Yang ternyata kalau di grafik daily tadi itu berarti berada di 50% real body dari long black candle. Itu adalah 50% dari real body long white candle, sementara 1781 adalah resisten dari real body atau 50% real body long black candle. Nah, terakhir di grafik H1-nya, kalau kita perhatikan, kemarin secara tidak sengaja di sore hari saya menemukan pola falling wedge yang ternyata langsung ditembus. Dan apa yang terjadi? Di pertengahan malam, dia tergelincir, tapi Anda perhatikan, proses tergelincirnya tetap bertahan di atas areal trendline, atau kita sebut dengan areal resisten dari falling wedge. Nah, pagi ini karena dia dibuka dengan small candle, kemudian dia mulai kenaikan, kita boleh saja mengasumsikan bahwa teritori ini adalah teritori double bottom. Sehingga pagi tadi saya sudah menunjukkan neckline di 1771 ditembus, maka silakan boleh follow buy, atau kalaupun Anda mengambil zona pullback, maka kemungkinannya Anda perhatikan di sini sudah confirm dia dua candle berturut-turut berada tepat di atas neckline. Berarti confirm tembus. Nah, nextnya, kalau di pagi tadi kita mengambil area buy on dip-nya kurang lebih 1763, 1765, maka kali ini Anda bisa saja memilih untuk melakukan buy on dip di teritori neckline yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan tadi 1771, maka neckline berikutnya ini sekarang berada di 1770 sampai 1771 juga. Artinya dalam waktu dekat Anda boleh mengambil teritori ini sebagai zona buy. Kemudian target yang terdekat kemungkinan di 1775 dan juga 1779. Atau mungkin maksimum 81. Nah, yang terpenting adalah Anda perhatikan data ekonomi nanti malam yang diperkirakan justru akan mengalami penurunan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.